Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk sekarang insyaAllah dengan zikir-zikir yang berkaitan dengan masalah tidur. Jadi saking sempurnanya agama Islam ini sampai semua lini kita diatur di dalam agama yang mulia ini, dan juga selalu dihubungkan dengan sang pencipta Allah. Di antaranya tentu adalah doa dan zikir. Tidur pun diatur tata caranya, punya adab dan tata krama dalam Islam. Seperti misalnya berwudu sebelum tidur. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang wudu sebelum tidur, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya yang mendoakan dia setiap kali dia ke kanan dan ke kiri, sambil mengatakan, ya Allah ampunilah, rahmatilah. Begitu juga sunnahnya adalah balik sisi kanan, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, mengatakan kalau kalian ingin tidur maka baliklah ke sisi kanan tubuh kalian dan letakkanlah telapak kanan kalian di bawah pipi kalian. Kemudian juga diantara adab tidur adalah membaca zikir, doa-doa tidur yang akan kita pelajari nanti insyaAllah secara rinci, makna-maknanya dan jenis-jenisnya. Kemudian juga yang dianjurkan adalah kalau bapak ibu terkaget tengah malam, terkaget lagi tidur terus terkaget tengah malam, apakah itu karena mimpi atau yang lainnya, intinya terkaget, maka usahakan langsung juga berzikir. Karena kata Nabi SAW, siapa yang terbangun tengah malam terkaget, kemudian dia langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak ada kalimat yuhyi wa yumitnya di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Tiga zikir ini digabungin, kalau diikuti dengan ya Allah ampunilah aku, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak, atau akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Termasuk adab yang harus diperhatikan kalau mimpi buruk. Kapan seseorang bermimpi buruk, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Begitulah anjuran baginda Nabi SAW. Kemudian dia membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dia meludah 3 kali ke sebelah kirinya atau meniup sedikit, ya, ditiup ke arah sebelah kirinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia tidur, mengubah kembali posisi tidurnya. Jadi kalau tadinya dia balik kiri, dia sekarang balik ke kanan. Kalau dia tadinya tengkurap, dia balik ke sebelah kanannya. Termasuk adab dalam tidur adalah tidak boleh tidur tengkurap, tidak boleh tidur ke arah sebelah kiri, lambung. Karena Nabi SAW melarang masalah itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidur tengkurap itu adalah tidurnya ahli neraka. Dan juga secara medis terbukti kalau kita tidur tengkurap, maka dada dan perut yang memang sebenarnya harus tidak tertekan, itu tertekan sehingga mengganggu pernapasan, mengganggu juga pencernaan. Balik sebelah kiri, jantung kita atau hati kita tertekan sehingga juga mengganggu peredaran darah. Kalau kita balik sisi kanan maka jauh lebih sehat tentunya, ya, sebagaimana ajaran Nabi SAW. Dan termasuk adab tidur adalah tidak berlebihan dalam masalah tidur itu, dalam arti kata sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada orang subhanallah di saat dia libur, dia tidur dari pagi sampai malam, habis waktu untuk tidur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi orang kayak tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada sesuatu yang dia bisa gunakan, sesuatu yang bermanfaat, yang menambah amal soleh, yang timbangan amal hari kiamat, karena terlalu banyak tidur. Tapi tidur juga dianjurkan sesuai dengan kebutuhan, karena Allah SWT mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Juga dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan tentang masalah tidur itu. Subhanallah, saya terlupa ayatnya, tapi ada tentang masalah naum atau tidur. Diingatkan intinya sesuatu untuk istirahat yang kita butuhkan, tapi sebatas kebutuhan. Kalau yang normal sih secara penelitian ilmiah internasional adalah 8 jam maksimal, 6 jam sudah sangat cukup, ya. Sebagian juga membagi dengan tidur malam dan tidur siang, ya, seperti itulah. Dan memang tidur siang dalam Islam ada, namanya kailula, ya, namanya kailula. Termasuk adab, ya, pada saat bangun
dari tidur itu adalah mengikuti bisikan malaikat untuk mengerjakan sholat malam atau sholat subuh. Jangan malah mendengarkan azan atau punya kesempatan ibadah malah tidur. Ya. Makanya Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat atau ditanyakan kepada beliau, bagaimana menurut anda ya Rasulullah dengan orang yang tertidur sementara azan subuh dikumandangkan? Kata Nabi SAW, itu orang yang telinganya sedang dikencingi oleh syaitan. Ya. Maka dia kalau terbangun, dia bangun sholat. Teman-teman terkaget jam berapapun, langsung wudu sholat. Maka Nabi SAW menyunnahkan, dan ini adab setelahnya, kalau bangun tidur itu segera berzikir kepada Allah, dan zikir bangun tidur nanti akan kita pelajari insya Allah. Dan juga segera berwudu. Ya. Kalau masih ngantuk misalnya, pas bangun berzikir masih ngantuk, maka berwudu. Atau bisa juga melakukan istinsyak saja. Istinsyak itu memasukkan air di hidung. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang bangun tidur, cucilah tangan kalian, karena kalian tidak tahu tangan kalian nginap di mana, pegang apa gitu kan pada saat tidur. Dan masukkanlah air ke dalam hidung kalian, karena di situ syaitan bertengkar. Tempat dia menggoda manusia supaya tetap tidur lalai itu di hidung. Makanya kalau masih ngantuk tengah malam, kalau teman-teman bangun dan insya Allah sudah cukup istirahat, saya sudah 3 jam, 4 jam, saya berapa kali praktikan. Pernah saya sampai harus tidur jam 2 malam karena ada aktivitas yang mendesak gitu kan, di dalam rumah keluarga kami. Kemudian subuh itu jam 4, kayak kita sekarang jam 4 sekian, cuma 2 jam, bangun tidak ada masalah. Ternyata memang yang penting sudah ada istirahat. Dan syaratnya adalah tadi cuci tangan, ambil air sedikit masukkan ke lubang hidung. Subhanallah, ngantuknya hilang. Kuasa Allah SWT itu dari syaitan. Kecuali memang betul-betul dasarnya teman-teman sekalian begadang dari malam sampai yang betul-betul sangat letih, ngantuk, itu lain. Itu masuk dalam hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan kalau kalian bangun tengah malam dan kalian ngantuk sekali, atau kalian belum tidur di malam hari itu lalu ngantuk sekali, maka tidurlah, istirahat, baru kemudian sholat. Karena jangan sampai seseorang dari kalian mendoakan keburukan dirinya tanpa dia sadari. Gitu ya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kalau anak Adam atau manusia tidur, maka syaitan akan mengikatnya dengan 3 ikatan. Ada riwayat menjelaskan 1 di kepala, 1 di perut, 1 di kaki, tapi yang jelas riwayat yang sahih yang lain secara global mengatakan mengikatnya dengan 3 ikatan di tubuhnya. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, maka lepas ikatan pertama. Kalau dia langsung berwudu, ya, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang itu, kata Nabi SAW, pada hari itu paling bahagia, tentram, nyaman. Coba teman-teman praktik ini. Bangun tengah malam, bangun sholat, langsung berdiri, masuk kamar mandi, baca doa bangun tidur, wudu, sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Ini masih baru jam 2. Masih ada 2 jam lagi bisa istirahat. Ngantuk, hilangkan sedikit ngantuk, wudu, sholat. Walaupun cuma 2 rakaat, baru tidur lagi. Gak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Atau terdengar azan subuh, atau sudah menjelang azan misalnya terdengar suara masjid, ya, mikrofon masjid, maka kita bangun. Sholat. Insya Allah teman-teman, walaupun tidurnya sedikit malam hari, apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid, ini ada hadis yang sahih menyebutkan, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia dibawa naungan Allah sampai besok pagi lagi. Gak akan ada kesulitan dihadapi. Kalau teman-teman darurat sekalipun harus ketinggalan sholat berjamaah, jangan subuh. Subuh sama isya ini jangan ketinggalan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seperti dapat pahala setengah malam dia sholat. Seperti dari awal habis isya, antum sholat, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi, sholat lagi, sampai setengah malam, 4 jam antum sholat. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti melengkapkan setengah yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk sholat berjamaah. Tentu ini nilainya kita jaga di masjid, itu yang paling bagus, idealnya. Tapi kalau betul-betul harus ada yang ketinggal karena darurat, tak sengaja segala macam, jangan subuh sama isya. Karena subuh mendapatkan jaminan keamanan sampai besok pagi, isya mendapatkan pahala setengah malam sholat malam, seperti itu. Dan 2 sholat ini memang yang paling berat bagi orang-orang munafik ya, bagi orang munafik. Nah, itu berhubungan dengan masalah adab ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke salah satu adab tadi yang saya sebutkan adalah membaca zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan menyatukan 2 telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas.
Sudah kita tahu tentunya bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buku kita ditulis qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Juga dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 9 halaman 62, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, tiup ke telapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai 3 kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari Muslim ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya ruqyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni, tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, sungguh maha luas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah. Ya, seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak ada yang merasa berat dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 255. Ada footnote di situ bagi yang pegang bukunya, halaman atau footnote nomor 127 di halaman 98. Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 487. Karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, ya, dan segala macam hal. Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya 2 ayat terakhir, ya. Ayat 285 sama 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billah, semuanya mengimani tentang keberadaan Allah. Wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya.
la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya, dua ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan jiwa melampaui kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, miliknya lah sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, wahai Tuhan kami janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Tuhan kami janganlah kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkau lah ya Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada footnote nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya naudzubillah terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri, intinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah tentu ini ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Mereka membaca dua akhir Al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'u, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Nanti pada saat aku bangun. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mengambil ruhku maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah ia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Jadi doa ini kalau dibaca, bagi teman-teman yang pegang buku, kalau yang tidak didengarkan saja, pegang buku, ada di footnote nomor 129 di bawah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya, kemudian ia ingin kembali lagi, hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali. Maksudnya kalau teman-teman bangun tidur atau baru mau tidur, itu disunnahkan kalau ada selimut dikebas 3 kali. Kalau cuma spray saja ditepuk 3 kali. Ya. Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali dengan menyebut nama Allah, baca Bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Maksudnya dia tidak tahu apa yang tadi jatuh dari tubuhnya atau apa saja gitu. Ada pada saat penelitian terakhir itu, orang kalau tidur ada banyak sesuatu yang memang keluar dari tubuhnya, baik itu dalam bentuk keringat atau yang lainnya kita tidak tahu, lalu jatuhlah di atas spray itu. Pada saat dia bangun, dia kamar mandi, dia kembali lagi, lalu dia tebah itu, maka semua itu akan pergi dengan sendirinya, termasuk bakteri-bakteri yang ada gitu. Dan apabila ia ingin berbaring, maka hendaklah ia membaca, disebutkan doa tadi ya, yang sudah kita sebutkan itu, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 126 dan Muslim jilid 4 halaman 2084.
Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, dari doa ini adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ini adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar karena kita ngantuk mau tidur, maka kita serahkan jiwa kita dan badan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan badanku di tidur, maksudnya Engkau sekarang pemiliknya ya Allah. Aku tidak bisa mengawasi badanku akan jatuh kemana, akan disakiti oleh siapa, akan diserang oleh siapa. Dan juga pada saat aku bangun, semua itu dengan izinmu. Ini sifat tawakal kata ulama yang sangat tinggi pada saat seorang hamba akan tidur. Dan Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh," ayat 3. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kemudian makna daripada potongan hadis ini, in amsakta nafsi farhamha, kalau seandainya kau menahan ruhku, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, kalau kau melepaskannya maka jagalah dia sebagaimana kau jaga ruh hamba-hambamu yang beriman. Ini dirincikan dalam hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sedang tidur, maka ruhnya akan keluar. Tapi bukan seperti proses kok kita keluar pada saat malaikat maut mencabutnya. Bagaimana itu kuasa Allah? Yang penting Nabi SAW sampaikan roh kita keluar. Maka kata Nabi SAW, kalau Allah menahannya, meninggallah orang itu. Dan kalau Allah kembalikan, maka hiduplah orang tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Makanya kita bilang di sini dalam doa kita, ya Allah, kalau sampai aku tidur ruhku keluar dan Engkau tahan, tidak dikembalikan lagi, aku mati, kasihanilah dia. Makna rahmati, berikanlah seluruh karunia-Mu. Terima amalnya, maafkan dosanya. Itu maknanya. Dan kalau kau lepaskan pun, misalnya lagi ruhnya lagi jalan kemana, maka engkau menjaganya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Artinya, kalau sampai pun bertemu sesuatu ruh itu, maka bertemu dengan sesuatu yang baik. Misal bertemu dengan ruh-ruh yang baik, ya, melihat tempat-tempat yang baik. Kan biasanya kita kalau tidur, mimpi melihat sebuah tanaman, apalah yang baik-baik. Karena memang ada dua mimpi, ada ru'ya, ada hilm. Kalau ru'ya mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik-baik yang menyenangkan antum, ya itu ru'ya namanya, mimpi yang baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mimpi yang baik dari orang beriman salah satu dari cabang kemujizatan kenabian. Kemudian kalau hilm adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tapi bukan dalam bentuk peringatan ya. Maksudnya dalam bentuk peringatan gini, kalau orang takut karena dia mimpi masuk neraka, takut dia mimpi meninggal diambil ruhnya oleh malaikat maut, kemudian dia ketakutan nanti dia kurang beramal, itu semua positif, masih peringatan dari Allah itu. Biasanya kalau orang beriman terus tiba-tiba dia futur itu kayak jatuh keimanannya, drop karena dia berbuat dosa, biasanya Allah ingatkan dia juga salah satunya melalui mimpi. Dia mimpi masuk kuburan, dia mimpi disiksa, dia mimpi segala macam gitu-gitulah ya. Nah, kalau bukan takut seperti itu, kayak misalnya untuk mimpi jatuh dari jurang lah, digigit hewan lah, ini dari syaitan. Namanya hilm. Makanya pernah ada sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, kan Nabi sering tanya, siapa yang mimpi? Sering Nabi kalau ada yang ceritakan dari kalangan sahabat, beliau mentakwilkan. Dan takwil mimpi ini, mentakbirkan mimpi atau takwil, ini harus ahlinya. Tapi Nabi SAW pasti ahlinya, karena beliau Nabi gitu kan. Maka beliau sering bertanya. Sampai pada ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya copot, kemudian gelinding-gelinding dan saya mencarinya. Saya berusaha untuk memegangnya kembali. Apa takwilnya? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian terbawa dengan permainan syaitan dalam tidurnya. Itu waswas syaitan. Tidak ada kepala tiba-tiba copot tanpa sebab, gelinding, syaitan. Atau di Indonesia sering orang gambarkan kalau digigit ular mau menikah. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah? Kadang-kadang tidak boleh sembarangan. Nah, kalau antum mimpi baik, antum boleh ceritakan kepada orang. Kalau antum mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mimpi buruk, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah sebelah kiri 3 kali. Ya, seperti tadi ya, ini sebelah kiri 3 kali, kemudian ubah posisi tidur. Itu yang dianjurkan. Jadi makna daripada in amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan jiwaku, maksudnya kalau kau wafatkan, rahmatilah dia. Makna rahmat, terima amalnya, ampuni dosanya.
Dan kalau in arsaltaha fahfadha, kalau kau melepaskannya maka jagalah, kama tahfadhu bihi ibadukas salihun, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Artinya kalaupun aku mimpinya yang baik-baik semuanya. Mimpinya yang baik-baik semuanya. Ya, makanya teman-teman sekalian, umumnya orang yang mimpi buruk itu terjadi justru karena dia tidak zikir sebelum tidur. Ya, zikir, tidak zikir sebelum tidur. Selanjutnya doanya adalah anjuran Nabi SAW dalam hadis Muslim jilid 4 halaman 2083. Ahmad juga menyebutkan dalam lafaz ini jilid 2 halaman 79. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha fakfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini sebenarnya penguatan terhadap apa yang kita rincikan tadi doa ini ya. Tapi ini bentuk doa yang berbeda. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang telah menciptakan diriku dan Engkau pula yang mematikannya. Hanya Engkau yang memiliki hak mematikan dan menghidupkannya. Jika Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Jadi maksudnya sementara tidur ruku kalau keluar, dia masih hidup tuh, belum Engkau tahan untuk mati, maka jagalah ia. Dan jika Engkau mematikannya, memang dasarnya ruhku tidak akan kembali ke jasadku lagi, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keafiaan atau keselamatan dari penyakit, dosa dan juga siksa. Ya, ini termasuk doa. Tentu awal-awal teman-teman sekalian kalau yang belum hafal kesulitan karena dia belum hafal, maka bisa buku ini sebagaimana saya bilang kemarin dibagikan oleh para donatur di masjid ini teman-teman, bukan hanya untuk ditaruh di meja, ditaruh di laci kerja antum, dibawa kemana-mana, dikantongin supaya ada apa-apa. Dan ini subhanallah seperti kamus doa, karena buku ini ada 132 doa. Antum kalau lihat daftar isi lengkap sekali, doa ini, doa ini, doa ini, antum bisa baca. Bahkan di sini ada doa kalau lagi tawaf, lagi sa'i, sampai umrah pun bisa dibawa. Ya. Haji pun bisa dibawa gitu. Hampir semua doa kita butuhkan, dari tidur sampai tidur lagi. Ini jangan ditaruh di laci saja, dibaca. Yang belum hafal bawa, kalau selalu di kantong, kalau mau tidur pun baca. Kalau tidak punya buku ini, belum punya, tanya saja pengurus masjid. Kalau belum ada pun foto dari teman-teman yang sudah ada, simpan di handphonenya. Doa ini sangat penting gitu, ya, untuk dibaca. Jadi kita minta agar pada saat kita tidur dan dilepaskan ruh ini dari jasad kita, makanya orang tidur karena tidak sadar kan gitu, maka Allah menjaganya. Kalaupun ditahan oleh Allah, Allah maafkan kalau dia punya kesalahan. Kemudian diantara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca pada saat tidur adalah Allahumma kini adabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari yang kau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Dibaca 3 kali. Ada putnot nomor 131 di situ. Yang tadi doa yang kita baca itu Allahumma kini adabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Kata Nabi SAW, apabila, jadi katakan dalam riwayat, apabila Rasulullah SAW ingin tidur, beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di bawah pipi beliau, dan beliau membaca doa tadi, yaitu, ya, Rabbi kini, Allahumma kini adabaka yawma tab'atsu ibaduk. Ya Allah, selamatkan aku dari segala jenis siksamu pada saat hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kita pernah pelajari itu hari, kalau tidak salah di pekan kelima kita pernah menuntaskan bahasan tentang sholat, termasuk kita praktek di sini pada saat itu ya. Nah, di antara yang sempat saya ingatkan waktu itu di keutamaan sholat adalah dianjurkan sebelum takbir baca doa ini. Ya. Rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibaduk, Allah, atau Allahumma kini adabaka yawma tab'atsu ibaduk. Berarti ini dibaca di 2 kali, di 2 tempat maksudnya, sebelum takbiratul ihram dan juga dibaca pada saat akan tidur. Dan makna doa ini kata sebagian ulama adalah bagaimana seseorang itu memohon kepada Sang Pencipta Allah agar dia diselamatkan dari semua jenis siksaan, baik dari dosa kecil ataupun dosa besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jilid 4 halaman 311, dan ini disebutkan juga dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 143. Di antara doa yang sangat pendek dan mudah untuk dihafal tentunya Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan ini disebutkan oleh riwayat Bukhari, dan riwayat Bukhari jilid 7 halaman 71 dan Muslim jilid 4 halaman 2091. Dan ini juga hadis yang sangat mulia dan sama tadi ya, sebenarnya ini menguatkan makna-makna tadi yang saya bilang
Memang kita kalau tidur itu antara hidup dan mati. Banyak orang kalau tidur itu bisa hidup lagi, bisa enggak udah. Banyak orang tidak sadari itu. Dan sebenarnya kalau ada orang yang memungkiri tentang kematian itu akan ada kebangkitan setelah kematian nanti, itu seperti orang memungkiri kalau dalam tidur dia bisa mimpi atau dia bisa bangun lagi. Makanya pembangkitan hari kiamat, adanya kehidupan di alam barzah terbukti dengan realita tidur itu sendiri. Makanya orang kalau tidur tidak sadarin diri. Dan dalam Islam kalau orang tidur apapun yang dia lakukan tidak berlaku hukum padanya. Kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan malaikat kebaikan atau keburukan pada saat atau dalam salah satu dari 3 keadaan. An-na'imin hatta yastaqil. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun. Wa an-majnun hatta yafiq. Yang kedua orang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga anis-sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Saksi bahasan kita begitu. Dia orang tidur, dia sempat membunuh orang kan, dia mau memukul apa segala macam juga nggak kena hukum. Seperti itulah. Termasuk orang kalau tidur kebablasan lewat waktu sholat ada udzur syar'inya karena dianggap dia seperti orang mati sebenarnya. Cuma Allah hidupkan kembali. Di antara hal yang dianjurkan ini mirip dengan zikir habis sholat. Baca subhanallah 33, maha suci Allah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Atau 34 ya, kalau dalam riwayat ini khusus Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan Allah Maha besar. Ada putut nomor 133 di situ, Nabi SAW bersabda barang siapa yang membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka zikir itu lebih baik baginya daripada seorang pembantu. Artinya akan diberikan pahala yang sangat besar ya. Mengalahkan kalau seluruh urusannya dibantu oleh pembantu. Diriwayatkan Imam Bukhari jadi 11 halaman 113 dan Muslim jadi 4 halaman 2083. Di antara doa tidur yang sangat dianjurkan untuk dibaca yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Ya Allah, Tuhan langit yang 7, Tuhan arsy yang agung singgasana, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatunya. Tuhan artinya pemilik dan pencipta. Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Tuhan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil dan Al-Furqan atau Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Dan engkau maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau maha zahir, maka tidak ada sesuatu yang di atasmu. Dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Lunasilah utang-utang kami, dan berilah kami kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di tempat halaman 2084. Doa ini teman-teman memiliki banyak sekali kandungan makna dan keagungan bagaimana kita mengikrarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Potongan pertamanya saja sudah bermakna itu. Allahumma rabbas samawatis sab'a. Ya Allah, Allahumma kan ya Allah. Kalau kita tutup mimnya itu tulisannya Allah. Mim itu panggilan. Ya Allah, Rabba, Rabbu, sama, pemilik, penguasa, pencipta. Dan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita ikrarkan kalimat itu. Ya Allah, Engkau adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengurus, pengawas, pemenuh segala kebutuhan. As-samawatis sab'a, 7 lapis langit. Dan ini memang ikrar keimanan seseorang muslim tentang langit itu 7 lapis.
Kalau kita lihat sekarang ini kan langit pertama di atas kepala kita. Sebagai seorang muslim kita yakin ada 6 lapis langit lagi di atasnya langit ini. Kita di bawahnya. Kita ini seperti bukan debu lagi. Kalau lebih kecil dari debu dibandingkan dengan padang pasir yang luas dibandingkan langit-langit ini. Makanya kita tidak pernah lihat ujungnya langit itu kan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru di atas ada Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada lautan, baru arsy-Nya Allah, baru Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Kita di bawah sekali. Kita ada di dasar lautan yang kecil, tidak terlihat. Seluruh bumi ini dan penghuninya. Ikrar ini penting karena menandakan keimanan kita terhadap yang gaib. Karena kan kita tidak bisa lihat langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Hanya disampaikan saja beritanya. Begitu juga pada saat Nabi SAW menyampaikan, mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, maka saya menembus ke 7 lapis langit itu. Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan fulan, sampai langit ke-7. Kan begitu. Begitu juga dengan hadits Nabi SAW tentang kematian. Yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan ruhnya orang beriman itu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit itu. Dan setiap malaikat yang melihat ruh itu berkata, ya Allah, ya, ruhnya atau siapa? Ruh siapa ini? Bertanya kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat yang membawanya, yang membungkusnya dengan kain kafan dari surga, malaikat rahmat atau kasih sayang, 2 menjawab, ini fulan bin fulan, ya, yang namanya paling baik di dunia pada saat itu. Dan seluruh penghuni langit, malaikat berharap agar dia ruh itu dilewatkan di sisi mereka karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dan ada penyebutan tentang masalah 7 lapis langit. Dalam surah Naba juga begitu kan disebutkan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Ya. Nah ini ikrar tauhid kita kepada Allah SWT. Kalau Allah memiliki atau menciptakan 7 lapis langit, kita bilang Allahumma rabba samawati sab'a. Potongan kedua, wa rabbal arshil azim, dan pemilik singgasana yang agung. Singgasana Allah tadi saya jelaskan, atau digelar dengan arsh, itu ada di atas lautan tadi. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa kana arshuhu alal ma', dan singgasananya Allah ada di atas air. Dan lautan itu ada di atas Sidratul Muntaha, lebih besar jauh daripada Sidratul Muntaha. Dan 7 lapis langit juga bumi kita ini. Pernah saya jelaskan riwayat itu ya. Itu bisa teman-teman kembali membaca banyak sekali artikel, dan juga insya Allah sudah banyak ceramah menjelaskan tentang bagaimana arsy-Nya Allah, makhluk Allah yang paling agung, ya, yang Allah ciptakan, paling besar. Dan kita mengatakan Allahu Akbar karena memang Allah jauh lebih besar daripada semua ciptaannya. Maka ini kita ikrarkan Allah punya arsh. Dan ayat kursi sudah pernah kita jelaskan adalah pijakan kaki raja di singgasana. Allah sudah bahasakan dalam surah ayat kursi yang sudah kita baca tadi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, pijakan kakinya Allah di singgasananya itu menutupi seluruh langit dan bumi. Maka arshnya jauh lebih besar daripada itu. Itu potongan kedua dari doa. Jadi kita baca Allahumma rabba samawati sab'a wa rabbal arshil azim. Lalu kita masuk Rabbana wa Rabba kulli syai', Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, dan juga pemilik, pencipta segala sesuatunya. Rabbana, Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, wa Rabba kulli syai', dan pencipta, pemilik semua, segala sesuatu. Ini pengingkaran tauhid. Artinya tidak ada satupun di langit dan di bumi terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita adalah makhluknya Allah. Allah semua yang mengurusnya. Lalu kita masuk kepada hal yang lebih detail untuk menambah iman kita. Faliqal habbi wan nawa, zat Allah yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Teman-teman kalau yang tahu masalah cocok tanam pasti tahu masalah ini. Setiap kali kita tanam buah biji, mau biji jeruk kah, biji pepaya kah, biji apa saja, kita sudah masukkan ke tanah supaya dia bisa tumbuh tunasnya, terbelah itu. Harus terbelah dulu. Dia kering, terus dia terbelah, baru kemudian keluarlah tunas pohon baru kan gitu. Nah di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat itu dari Allah SWT. Falikal habbi wan nawa. Allah lah
yang telah membelah biji-bijian itu dan menumbuhkan tunas. Ya, sebagian ulama juga merincikan dengan istilah nawa itu, kalau pernah makan kurma, bijinya kan tengah-tengah itu ada garis. Ada di dalamnya itu, di dalam garis tengah-tengah biji kurma itu, ada seperti selaput. Di atas itu kalau kita tarik selaput tipis itu, kalau baru mau apalagi kalau sudah kering kelihatan selaput itu ya. Itu dicabut, di dalamnya ada seperti sedikit kecil benda. Disilakan dengan isinya nawah itu, isinya biji itu. Dan itu biasanya intisari keluar lagi tunas baru. Kuasa Allah SWT. Allah lah yang telah mengatur semua itu. Kita mengikrarkan falikal habbi wan nawa. Zat Allah yang telah membelah biji-bijian dan juga biji tunas. Lalu kita menyebutkan tentang ikrar kita beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wa munzila Taurat, wa munzila Taurat wal Injil wal Furqan. Dan juga selain Engkau ya Allah telah membelah butir-butir, ya, juga tunas, mengeluarkan tunas dari biji itu, maka Engkau lah yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Furqan. Ya, sebagian ulama mengatakan kita wajib mengimani kitab-kitab. Ada yang mengatakan 4 kitab, ada yang mengatakan 5 kitab. Yang mengatakan 4 kitab, ya mereka mulai dengan Taurat Nabi Musa alaihissalam, Zabur Nabi Dawud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kitab Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang mengatakan 5 ditambah dengan 1 suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Makanya kita bilang di akhir surah Al-A'la, ya, fi suhuf Ibrahim wa Musa, gitu kan, di suhufnya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Makanya mengatakan 5 kitab, suhuf Nabi Ibrahim, baru yang 4-nya tadi Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Ini rukun iman kita. Maka di sini kita sebutkan, ya, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbul arshil azim, ya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan Rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa, lalu munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Setelah kita puji-puji Allah dengan puji-pujian yang maha suci dan mulia tadi, lalu kita mengatakan a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan semua yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ubun-ubun di tengah-tengah kepala. Artinya dari makhlukmu yang bernyawa, serangga, ular, jin, manusia, semua diistilahkan ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasa nasiyah, gitu kan? Anta akhidun binasiyati. Ini diantara juga zikir pagi petang ada itu ya. Anta akhidun binasiyati. Engkau memegang ubun-ubunnya. Maksudnya semuanya usahakan, bukan usahakan, semuanya agar tidak menggangguku ya Allah. Ya, karena kalau benda-benda mati seperti apa, lemari, apalah segala macam itu berbeda, itu masuk dalam istilah doa lain. Ya, tadi yang dikatakan selamat dari semua keburukan yang bisa menimpa, tapi di sini atau bencana dan segala macam. Tapi kalau ini lebih khusus kepada yang memang bernyawa. Itu makna dari kalimat anta akhidun binasiyati, engkau memegang ubun-ubunnya. Lalu kita puji Allah lagi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang pertama dan tidak ada sebelummu. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-awwal. Jadi Allah itu esa, tunggal, tidak ada sebelumnya. Allah itu as-samad, tidak semuanya, segala itu bergantung padanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak butuh pada siapapun. Itu sifat Allah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan kau yang terakhir, tidak ada sesudahmu. Jadi kalau ada yang bertanya, nanti setelah kami masuk surga, kemudian kami jalan keluar, ada apa lagi setelah itu? Itu kuasa Allah, kita tidak tahu. Kehidupan kita Allah janjikan khalidina fiha, kekal selamanya. Apakah pada saat itu Allah ciptakan makhluk baru? Ada bumi baru? Ada, itu kuasa Allah. Allah awal dan akhir, Allah lebih tahu. Apakah ada makhluk selain kita? Allahu a'lam, itu kuasa Allah SWT. Tapi itu sifat Allah memang seperti itu. Dan di sini kita disuruh ikrarkan itu. Kau awal nggak ada sebelum, kau akhir nggak ada sesudah. Lalu dikatakan wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'.
Zahir maksudnya terlihat ya, maksudnya nampak, nyata ada. Dan tidak ada di atasmu. Artinya kau paling tinggi. Ya, karena ikrar tentang Allah ada di atas langit sana itu adalah bagian daripada pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah gitu kan. Bagaimana Nabi SAW setiap kali selesai menyampaikan ceramah beliau, kalau beliau menganggap itu penting untuk disampaikan, seperti di Haji Wada, beliau selalu tunjuk langit sambil mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikan, tunjuk langit. Dan ada pernah budak wanita lewat bersama majikannya di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi tahan sebentar. Saya mau tanya dulu budakmu ini. Maka orang majikannya bilang silakan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Maka tiba-tiba budak itu tunjuk ke langit, di atas langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa aku? Kata orang itu, budak wanita itu, engkau adalah utusannya. Kata Nabi SAW kepada majikannya, bebaskan budakmu ini karena dia orang beriman kepada Allah. Makanya Nabi SAW juga waktu terima perintah sholat, beliau mi'raj ke langit, naik ke atas untuk bertemu dengan Allah SWT. Jadi memang Allah itu zahir, nyata ada dan tidak ada di atasnya. Artinya Allah yang paling tinggi. Kemudian dikatakan wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah maha batin dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Maksudnya batin di sini manusia juga tidak bisa menjangkaumu, gitu kan? Tidak mampu untuk menjangkaumu. Tapi bukan berarti kami tidak bisa menjangkaumu lalu kau tidak bisa menjangkau kami. Maknanya kau batin, maha batin, artinya kau akan bisa menguasai apapun yang berhubungan dengan kami, walaupun kami tidak bisa menjangkaumu. Makanya Allah mengatakan salah satu sifatnya adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kalian, kata Allah. Tapi dia bisa menjangkau kalian. Semuanya ya, Allah SWT jangkau dengan kemahabesarannya. Lalu kemudian setelah kita mengikrarkan Allah itu pertama, tidak ada sebelumnya, Allah itu terakhir, tidak ada sesudahnya, Allah itu yang zahir dan tidak ada di atasnya, Allah itu batin, maha batin, tidak ada ya, yang menghalanginya dari makhluk-makhluknya. Lalu kita minta agar seluruh utang kita dilunasi oleh Allah. Ikhdi anna ad-daina waghdina minal faqr. Artinya ya Allah, lunasi utang-utang kami. Bagi yang tidak punya utang, kalaupun dia baca ini, Allah akan tutup semua kesempatan berutang. Gak perlu. Dan potongan setelahnya doa yang mulia. Kalau saya tanya teman-teman mau kaya gak? Hah? Kenapa senyap nih? Hah? Khusyuk atau tidur? Karena banyak yang ruku, Allahu a'lam. Tidur atau dengar? Mau kaya nggak? Lihat apa yang diajarkan dalam doa ini. Apa kata Nabi SAW di akhirnya? Waghnina minal faqr. Kayakan kami dari kemiskinan. Jadi setiap malam sebelum tidur kita disuruh berdoa supaya jadi orang kaya. Asal mau baca saja. Gitu kan? Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.